Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian Selasa 4 Maret 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Imamat 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-35 dan Imamat 5 ayat 1 sampai 13. Tetapi kita akan membaca di dalam Imamat 4 ayat 13 sampai 14. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tema perenungan kita hari ini adalah anugerah dan tuntutan. Saudara, tidak sedikit orang Kristen berpikir bahwa kita yang hidup pada zaman perjanjian baru lebih beruntung karena Allah telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita dan tidak akan menghukum kita dengan berat seperti pada zaman perjanjian lama. Namun, benarkah pemikiran seperti ini? Saudara, kepada umat Israel dinyatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa secara tidak sengaja harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Korban apa yang harus dipersembahkan ditetapkan berdasarkan siapa yang berbuat dosa. Bagi imam, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela. Ayat yang ketiga dalam pasal yang keempat. Bagi segenap umat Israel, seekor lembu jantan muda, ayat 13 sampai 14. Seorang pemuka, seekor kambing jantan yang tidak bercela, ayat 22 sampai 23. Bagi seorang rakyat jelata, seekor kambing atau domba betina yang tak bercela, ayat 27 sampai 28 dan ayat 32. Bagi seorang yang tidak mampu, 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dosa yang tidak disengaja adalah dosa yang terjadi karena kelalaian seseorang. Bandingkan dalam Bilangan 15 ayat 22. Memang hukuman atas dosa ini tidak sebesar hukuman atas dosa yang disengaja. Bilangan 15 ayat 30 sampai 31. Tetapi itu bukan berarti orang tersebut dapat menganggap dirinya tidak bersalah dan tidak perlu melakukan apa-apa. Walaupun seseorang melakukan dosa tanpa menyadarinya, ketika ia menyadari dosanya atau ketika orang lain memberitahukan dosanya kepadanya, ia harus segera mengaku dosa dan memohon pendamaian kepada Tuhan. Saudara, di sini kita melihat bahwa adanya jaminan keselamatan bukan berarti kita dapat berlaku dengan seenak hati tanpa merasa bersalah. Tetaplah ada tanggung jawab bagi kita untuk memperlakukan setiap dosa dengan serius dan menjalani pertobatan di dalam Tuhan. Kita juga dapat melihat bahwa makin tinggi kedudukan pelaku dosa, makin besar kurban yang harus dia bayarkan. Sehingga makin besar anugerah yang kita dapatkan, makin besar tuntutan kita untuk hidup kudus. Saudara, marilah kita berupaya untuk mengasihi dan menaati Allah dengan lebih lagi, karena kita telah mendapat anugerah yang teramat besar. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur
karena kami adalah orang-orang yang telah memperoleh jaminan keselamatan di dalam Engkau. Tetapi ketika kami memahami dan mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, maka tentunya kami harus tetap bertanggung jawab menjalani kehidupan kami, menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan dosa dan kami jatuh dalam dosa, biarlah ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang penuh dengan pertobatan dan kembali berdamai dengan Engkau. Tuhan, ajar kami supaya di dalam perjalanan hidup kami sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan, kami semakin mengasihi Engkau dan kami terus menaati firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami bahwa di dalam anugerah yang telah kami alami dan kami miliki, anugerah keselamatan itu, ada tuntutan yang Tuhan mau untuk kami lakukan, yaitu kami hidup kudus dan hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.